Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Tuhan Yesus baik, amin. Ya saya tahu waktu terasa begitu cepat. Ini udah masuk di penghujung bulan November, sebentar lagi kita habis bulan 2024 masuk ke tahun yang baru. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita hampiri Tuhan dengan segala keberadaan kita. Mari angkat kedua tanganmu. Ungkapkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Buat kebaikan Tuhan. Buat kesetiaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau akui semua kebaikan-Mu. Semua karena kasih setiamu. Kau mulia. Kau adil, Kau luhur, Kau setia. Mari naikkan syukurmu saudara, dengan kata-katamu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Raja damai. Tiada sepertimu. Kami sembah Engkau, Yesus. Tiada yang sepertimu. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Oh. Thank you Lord. Thank you Lord. Layak dipuji, Kau layak disembah. Yesus, Yesus namanya. Tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Yesus namanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ya Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami akui selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Mari sama-sama nyanyikan. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan suci. Suci, suci, suci. Kau suci Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Engkau kami puji di pagi Kau kudus, Kau suci, Kau mulia Tuhan. Haleluya. Yang sama-sama siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan saya. Siap bersorak bagi Tuhan, saudara. Come on. Kami rayakan kebaikan-Mu. Kami rayakan kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Amin. Selamat yang bangkitkan kita.
Boleh lambaikan tanganmu saudara, nyanyikan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa? Dahsyat berkuasa. Come on. Bersorak nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Kami bersorak, masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan sekali lagi. Kau Yesus batu penjuru. Dengan imanmu, darimulah keselamatanku. Oh, yang menang kalahkan maut. Thank you Lord. Penyelamat yang bangkitan hidup. Angkat kedua tanganmu. Kau dahsyat. Siap saudara. Kuasa bersorak nyatakan. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Yang pernah ngalamin kedahsyatan Tuhan boleh bertepuk tangan sama-sama. Kau ajaib, Kau mulia, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau agung dan perkasa, megah dan berdaya. Panggil namanya, Yesus. Kau tempat perlindungan, kau kubu pertahanan, Tuhan. Yesus Tuhan. Siap saudara, dengan segenap hatimu. Yesus, Kaulah Tuhan. Bersorak, masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Come on, lebih lagi buat Tuhan deh. Siapa yang percaya Dia besar di dalam kita? Amin saudara. Sama-sama nyanyikan. Sambil bertepuk tangan. Come on brother. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun
Ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Oh, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, panggil namanya Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari nyanyi saudara. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Amin. Ku tak gentar, semua musuh gemetar. Dalam nama Yesus, semua musuh gemetar. Oh, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Amin, amin. Hidupku, dan Kau menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Boleh angkat kedua tanganmu sambil nyanyikan. Nyanyi dari hatimu. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Come on. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai. Ada kuasa dalam pujianmu. Come on. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus, Engkau yang selalu bekerja. Terima kasih Tuhan, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Semua sama-sama. Kau besar di dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Raja, amin. Silakan duduk lagi. Bapak Ibu Saudara, wow. Siapa yang diberkati oleh hadirat Tuhan?
Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita bertanya-tanya, mengapa sesuatu bisa terjadi? Tapi kedaulatan Tuhan yang membuat kita akhirnya tunduk kepada firman-Nya dan menyatakan bahwa biar bagaimanapun keadilan Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Mari akui, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyata. Angkat kedua tanganmu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi-Mu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Mari aku nyatakan, sebab Engkau padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu meninggikan dirimu.
Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Puji Dia, tinggikan namanya. Apapun keadaanmu hari ini, sembah Dia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Kau kami sembah. Dengan tangan terangkat sama-sama nyanyikan. Haleluya, 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 Tuhan. Hallelujah to the Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Dan Engkaulah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kami akui Engkau Raja kami Tuhan. Oh Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu. Sekali lagi. Engkaulah Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat, kau berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Amin, amin, amin. Kau Raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu
Maka pagi ini kami datang, kami merendahkan hati kami, dan kami sujud untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kuasai setiap kami dengan hadirat-Mu. Kuasai setiap kami ya Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Buat kami memahami dan mengerti bagaimana kami harus bertindak di dalam menjalani kehidupan kami. Ajar kami lebih dalam untuk mengetahui isi hati-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat hanya bagi-Mu. Pagi ini Engkau disukakan dan Engkau kiranya dipuaskan dengan apa yang boleh kami lakukan. Oh rialana matakalana maralana, kurialana masandaralana matakalana maralana maralana. Oh rialana maralana. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh rialana matakalana, oh rialana masandaralana matakalana. Oh rialana matakalana maralana. Oh rialana masandaralana. Tuhan jamah kami, jamah kami, jamah setiap kami ya Tuhan. Tunjukkanlah wajah-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu. Jamah kami, jamah kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kami dengan perjumpaan dengan Engkau. Yesus, Yesus.
bukan perak, bukan emas, bukan permata, bukan harta kekayaan dunia. Tetapi kami menginginkan pribadi-Mu ya Tuhan. Oh, rialah nama takala Yesus. Oh, rialah nama rala nama. Oh, rialah raba rala raba rala. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, You're more than gold, more than anything. more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Tuntun kami dengan firman-Mu, buat kami memahami dan mengerti. Dan kiranya renungan singkat yang boleh kami dengar pagi ini memberkati dan mengubah kehidupan kami. Ini doa kami, hormat pujian hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Amin. amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari lihat kanan kiri Anda, berikan salam dan katakan, Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Amin. Berapa banyak Anda yang diberkati sepanjang minggu ini dan Anda merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sharing singkat dari satu tema yang mungkin agak berbeda dengan tema bulanan daripada gereja di tempat ini. Tema yang saya ingin angkat adalah tema yang berhubungan dengan kekayaan dan kekuasaan. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dari bulan 10 yang lalu sampai dengan bulan 10 tahun 2025. Maka gereja kami yang ada di Medan itu mengangkat tema yang tidak lepas dari kasih karunia. Nah, mengapa tema kasih karunia ini menjadi tema yang kemudian menuntun gereja yang ada di Medan sepanjang daripada 1 tahun?
Karena pada waktu orang-orang Israel di bulan Oktober itu masuk di dalam tahun yang baru, maka tahun yang mereka jalani itu adalah tahun yang disebut dengan tahun 5785. Dan ada dua angka 5 di tahun itu, 5785, yang disebut dengan tahun Peh-He. Dan angka 5 itu adalah angka yang berbicara tentang anugerah, berbicara tentang kasih karunia. Dan yang luar biasa sepanjang daripada tahun ini, angka 5-nya itu ada 2. Yang artinya kita berdoa dan kita percaya sepanjang tahun ini double grace itu akan diberikan atas setiap kehidupan kita. Wah, tepuk tangannya bisakah? Amin. Ya, tangkap ada berkat kasih karunia yang ganda dalam hidup kita. Oleh karena itu gereja, kita semua ini perlu berjalan di dalam berkat-berkat yang seperti ini. Nah, khusus untuk kemudian bulan ini, maka gereja kami itu mengangkat tema ini. Bahwa kekayaan, kekuasaan itu bukan diusahakan oleh manusia. Bukan hanya kemudian dikerjakan dan dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau kita kaya, kalau kita kemudian diberikan jabatan, kalau kita kemudian memperoleh semuanya itu, semua itu bukan karena kebisaan kita. Tapi semua itu oleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berapa banyak orang-orang yang diberkati di tempat ini? Lambaikan tangan. Loh, Anda nggak diberkati? Nah, lihat kanan kiri Anda, beritahu. Semua itu oleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan untuk kita. Amin. Sehingga kita boleh berkata dan kita kemudian bisa menyanyikan pujian ini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Ada poin penting dari pengertian tentang kekayaan dan kekuasaan, itu adalah karunia Tuhan. Nah, di mana poin pentingnya? Kami membawa pesan ini supaya gereja dan orang-orang percaya itu hidup di dalam keseimbangan. Bahwa dalam menjalani kehidupan, maka kita itu diberkati dengan berkat-berkat materi. Minta tolong slide-nya yang poin penting. Tetapi ada berkat-berkat yang lain yang kemudian menyertai kehidupan kita. Yaitu berkat-berkat tidak hanya jasmani, tetapi ada berkat, yaitu berkat-berkat rohani. Dua hal ini itu perlu seimbang di dalam kehidupan kita. Ada orang yang hanya dalam hidupnya, mohon maaf, mengejar sepanjang hidupnya hanya untuk kemudian berkat-berkat secara jasmani. Mereka memperoleh kekayaan, mereka mengejar kekayaan, dan mereka kemudian, memburu kekayaan, dan seluruh hidupnya hanya kemudian dipakai untuk mengejar dan memburu kekayaan, dan mereka jatuh dalam berbagai-bagai rupa keadaan yang kemudian muncul dan terjadi. Alkitab dengan begitu jelas menyebutkan, kalau kita membaca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa yang terjadi dengan hal yang demikian?
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi artinya Tuhan itu memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani. Namun Tuhan memperingatkan jangan kejar semuanya itu. Mengapa? Karena semuanya itu adalah kasih karunia dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Apa yang harus kita kejar? Ada berkat secara jasmani, namun ada hal yang lain yang kita perlu perhatikan. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah sesuatu yang tidak kemudian diperhatikan oleh begitu banyak orang. Yaitu sesuatu yang akan membawa kita diam dan tinggal di rumah Tuhan nanti pada waktunya. Bagaimana sikap kekristenan tentang kekayaan? Ada orang berkata begini, aduh orang kaya susah masuk surga. Siapa yang bilang? Banyak orang kaya itu tinggal di surga. Ada orang berkata, oh kalau kita menderita, kalau kita susah, maka kita punya jalan yang cepat untuk masuk ke surga. Tidak juga, banyak juga orang yang susah. Itu tidak tinggal di surga, itu tinggal di tempat yang lain. Tapi Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang kemudian diberikan berkat oleh Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian dijadikan kaya oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, maka kita menemukan seorang yang amat sangat kaya dan dia tidak tinggal di neraka, dia tinggal di surga. Orang tersebut adalah Abraham. Slide berikutnya Anda bisa lihat. Abraham ini adalah tokoh yang diberkati dengan kekayaan. Sampai kemudian Abraham itu dijuluki the man blessed by God. Pria yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kekayaan Abraham? Kejadian 13 ayat yang kedua menyebutkan Abraham memiliki ternak dalam jumlah yang sangat banyak. Abraham kemudian diperkaya dengan perak. Dan Abraham kemudian memiliki emas yang begitu banyak. Dan Abraham orang yang sangat kaya yang pernah hidup di zaman pada waktu itu. Namun dari mana Abraham memperoleh semuanya itu? Maka dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, dari mana Abraham memperolehnya? Ayat ini mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari mana Abraham memperoleh semuanya itu? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan Abraham, tetapi kekayaan berkat yang diperoleh Abraham oleh karena Tuhan berjanji untuk memberkati kehidupan Abraham. Saya berdoa Anda yang diberkati luar biasa. Berkat itu bukan karena kekuatan kita, tetapi berkat yang kita peroleh semuanya datang oleh karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita lihat tokoh yang lain yang dituliskan dalam Perjanjian Lama. Tokoh yang berikutnya yang kita bisa temukan itu adalah Ishak.
Ishak dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mengapa? Sebab garis bawahi ia itu diberkati oleh Tuhan. Saya senang melihat perjalanan hidup daripada Ishak. Di tengah keadaan sekelilingnya itu penuh dengan kelaparan. Di tengah keadaan sekelilingnya itu mengalami goncangan dalam persoalan ekonomi. Dan kemudian mereka tidak tahu jalan keluar apa. Oleh karena tekanan ekonomi, perubahan ekonomi yang amat sangat luar biasa pada waktu Ishak itu hidup. Orang lain menabur, orang lain kemudian mulai melepaskan benihnya, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Tapi pada waktu Ishak itu menabur, tiba-tiba benih yang ditabur oleh Ishak itu bertumbuh dan Ishak kemudian panen 100 kali lipat ganda. Loh, apa yang membedakan? Orang lain nabur, nggak bisa menuai seperti Ishak. Orang lain melakukan apa yang dilakukan seperti Ishak, tapi hasilnya itu berbeda. Ishak diberkati oleh Tuhan. Itulah yang membuat perjalanan hidup Ishak itu berbeda. Saya berdoa kiranya di tengah-tengah goncangan ekonomi yang terjadi, kita itu dibedakan oleh Tuhan. Amin. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu pakar lah ekonomi. Dia berkata demikian, kalau dulu goncangan ekonomi itu biasanya muncul 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Yang artinya dalam 10 tahun itu ada goncangannya. 10 tahun itu ada goncangannya. Tapi hari ini beliau sampaikan kepada saya, per 3 tahun. 3 tahun aman. Begitu 3 tahun lagi goncang suara keren. Begitu jalan lagi aman 3 tahun goncang lagi. Dan ini saudara semakin lama tambah tipis. Tambah tipis. Kalau dulu 10 tahun sekarang 3 tahun. Gak tahu pada masa yang akan datang. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Kalau kita diberkati, maka Tuhan akan tetap memberkati untuk selama-lamanya. Apa yang kita tabur, Tuhan akan memberikan hasil 100 kali lipat ganda. Amin. Pribadi yang ketiga itu ada dalam kehidupan Yakub. Ini lucu lagi. Yakub dalam Kejadian pasal yang ke-30 dan 31. Itu Yakub itu kan berselisih dengan abangnya sendiri, Esau. Yakub itu kemudian secara terusir keluar dari rumah bapaknya. Dia pergi mungkin hanya berbekal pakaian yang jumlahnya tidak banyak. Berbekal makanan yang kemudian diberikan oleh ibunya. Itu pun dalam jumlah yang tidak banyak. Yakub kemudian dalam perjalanan dia berhenti di satu daerah yang namanya Betel. Dan di Betel dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata begini, Yakub, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati seperti aku memberkati Abraham. Yakub pergi, gak punya apa-apa saudara. Dia tinggal di rumah pamannya Laban. Sampai akhirnya dia menikah di sana. Dan dalam perjalanannya ini poin yang sangat penting. Dia bertemu dengan mertuanya, yaitu pamannya yang jadi kemudian mertuanya. Dia berkata, paman, bapak mertua, tidak baik keadaan kita dengan keadaan seperti ini. Aku ingin kemudian memiliki modal. Dan aku ingin juga kemudian kaya. Kemudian diputuskanlah, boleh. Dari kambing domba yang putih-putih, kalau lahir yang bintik-bintik, itu punya kamu. Oke, sepakat, setuju. Kemudian mertuanya bilang begini, kamu pergi jauh-jauh dan gembalakanlah yang putih-putih ini di tempat yang jauh. Semua saudara
Pada waktu Yakub itu kemudian pergi, yang bintik-bintik semuanya dipisahin dulu, dimasukkan ke dalam kandang oleh mertuanya. Jangan sampai yang putih-putih, maaf, ketemu dengan yang bintik-bintik, akhirnya melahirkan yang bintik-bintik. Semua yang dipercayakan putih-putih semuanya. Tapi lihat kalau Tuhan memberkati, beda. Dari putih-putih, saudara, lahir bintik-bintik. Belang-belang. Yang rumusan duniawi tidak mungkin. Karena tidak ada gen yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan itu bekerja, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Semuanya karena berkat daripada Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari lihat yang lain. Ada satu raja, yaitu Raja Salomo. Slide berikutnya. Siapakah Salomo? Salomo ini raja yang diberkati luar biasa. Dia raja yang sangat kaya. Satu waktu Salomo itu bertemu dengan Tuhan dalam doanya. Tuhan nanya begini, Salomo, pada waktu kamu beribadah, aku senang dengan ibadahmu. Jadi ibadah itu penting. Pada waktu kamu mempersembahkan sesuatu, aku senang dengan apa yang kamu persembahkan. Sekarang, mintalah sesuatu, maka aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta, apa saja yang kamu minta, aku akan mengabulkannya. Waduh, saudara, kalau kita ibadah kita dikenan oleh Tuhan. Karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Wah, beda. Ini loh poin bagi kita. Setiap kita beribadah, memuji, menyembah, pada waktu kita itu kemudian masuk dalam hadirat Tuhan. Hal yang paling penting adalah perjumpaan kita itu dengan Tuhan. Katakan amin. Pada waktu Salomo ketemu dengan Tuhan, Tuhan ditanya, kamu mau apa sekarang? Sebab aku ini senang dengan kamu. Apa kamu mau? Saudara, Salomo ditanya apa yang dia mau. Salomo jawab, ayo kalau kita ditanya Tuhan, apa yang kamu mau? Anda bisa jawab sendiri. Kalau hari ini sekarang Tuhan datang dalam hidup kita masing-masing ditanya, kamu mau apa? Wah, kalau yang muda-muda aku mau jodoh. Kan begitu kan? Tadi Pak Herman ngomong dengan saya, kita ini Pak, kalau umur 20 tahunan yang kita ngomong itu pacar. Ya, gimana? Ya, siapa pacarmu? Gitu saudara. Begitu umurnya udah 40 tahun, udah beda. Mulai mikirin yang lain, bisnis, mulai mikirin kemudian macam-macam. Naik lagi umurnya mulai mikirin, waduh, kapan anak menikah, kapan kemudian punya cucu dan sebagainya. Tapi kalau sudah pembicaraan 70-an tahun yang diomong sakit penyakit semuanya, saudara. Gimana kolesterolmu naik, gimana darahmu, itulah, gimana HbA1-nya. Kita lebih jago dari dokter-dokter semuanya. Dan itu memang itulah pembicaraan pada waktu kita itu berusia seperti itu. Ya biasa, normal. Pembicaraan sambil kita menikmati kopi. Sudah tahu kopi nggak boleh, minum juga saudara. Karena apa? Bukan kopinya, fellowship-nya. Duduk bareng. Wah, seperti itu. Coba kalau ditanya, kamu mau apa? Wah, saya percaya. Yang 20 tahunan akan ngomong, jodoh. Dan dia akan cerita, jodohku. Nah, dia minta kepada Tuhan jodohnya.
Begitu naik lagi 40, 50, dia akan minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekayaan, kekuatan. Begitu 70 tahun, doanya beda lagi. Kalau Tuhan tanya, kamu mau apa? Kesehatan, umur panjang. Lu beda doanya. Salomo waktu ditanya, gak minta begitu. Ini luar biasa. Ditanya, apa yang kamu minta? Salomo berkata begini, berikanlah kepadaku hikmat dan berikanlah kepadaku pengetahuan untuk aku bisa menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kaget Tuhan. Dia bilang secara mungkin terjemahan bebasnya, permintaannya langka. Orang biasanya ketemu dengan penguasa, dia pasti akan meminta sesuai dengan kemudian apa yang merupakan keperluannya. Tapi Salomo ketemu dengan Tuhan, kamu minta apa? Aku minta hikmat, aku minta pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan tuh langsung jatuh cinta dengan Salomo. Dia berkata begini, apa yang kamu minta, aku berikan kepadamu. Bahkan apa yang tidak kamu minta, loh itulah Tuhan kita itu. Itulah Tuhan yang adilnya luar biasa. Bahkan apa yang tidak kamu minta, yaitu kekuasaan, kekayaan, kemuliaan, semuanya itu aku berikan kepadamu. Dan Salomo menjadi amat sangat kaya, luar biasa. Jadi kekristenan itu mengajarkan kepada kita, gak salah kalau kita kaya. Amin. Jadi kalau bapak-bapak diberkati, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kaya, tidak salah. Karena itulah berkat yang disediakan dan diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang kaya berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Namun, ini kita perlu menyeimbangkannya. Dalam perjanjian baru, Tuhan itu kemudian tidak hanya memberikan kekayaan secara jasmani kepada kita. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan itu menambahkan dengan kekayaan yang banyak orang itu tidak inginkan. Yaitu kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Itulah tambahan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Efesus 1 ayat yang ketiga dalam perjanjian baru. Mari kita baca bersama-sama. Ayatnya berkata demikian. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi bukan berubah. Oh, kita tidak boleh kaya. Salah. Yang benar adalah Tuhan memberkati kita dengan kekayaan. Yaitu kekayaan jasmani. Tapi Tuhan juga menyediakan kepada kita segala berkat. Yaitu berkat-berkat rohani. Kekayaan yang ada di dalam surga. Keseimbangan inilah yang perlu untuk kita lakukan. Katakan amin. Kita tidak hanya mengejar hal yang jasmani. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita. Supaya kita kemudian mengejar kekayaan. Yaitu yang lain. Kekayaan yang berada di surga. Banyak saudara. Orang kaya. Tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Maaf. Tambah kemudian tanda kutip pelit. Satu cerita lucu. Orang kaya datang ke dokter. Yang ngomong, Pak dokter, saya butuh pertolongan Pak dokter. Ditanya, pertolongan apa? Ini, telinga saya. Lu kenapa kupingnya? Kemasukan biji kacang hijau. Bisa nggak ini dikeluarkan? Dilihat sama dokternya. Bisa. Dioperasi. Tapi mesti bayar 5 juta. Waduh, 5 juta
lu udah kaya, duitnya banyak. Dia berkata begini, wah ada nggak yang gratis? Oh ada, kata dokternya. Lu udah kaya nggak mau ngeluarin duit, saudara? Mau gratis? Mau, gampang. Gimana caranya? Sabar. Cuman sabar aja? Enggak. Setiap pagi sama sore tetesin dengan air kupingnya. Nanti dekatkan ke matahari kalau ada sinar. Kalau udah jadi kecambah keluar. Oke, tariklah itu. Maka keluarlah itu. Itulah cerita lucunya, saudara. Orang berkata gini, aduh masa gara-gara segitu gak boleh. Kalau kita diberkati dan kita tahu konsep bahwa kita ada berkat yang lain, yaitu berkat-berkat rohani dalam surga. Saya percaya kita akan tahu bagaimana cara kita itu menggunakan kekuatan daripada keuangan kita. Satu waktu dalam Lukas pasal 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya akan berakhir di sini. Yesus itu ketemu dengan satu anak muda kaya luar biasa. Kaya raya anak muda ini. Dia ketemu dan dia ngomong gini, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku hidup kekal? Tuhan Yesus ngomong gini, begini. Yang pertama, lakukanlah hukum Taurat. Apa itu? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak muda ini berkata, semua itu sudah aku lakukan. Apa yang kurang? Begitu ditantang apa yang kurang, Tuhan terkejut. Bayangin masih muda, duitnya udah banyak, kekayaannya banyak. Tapi kemudian anak muda ini melakukan juga hal-hal rohani. Tapi satu yang dianggap kekurangan oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, kamu mau ikut aku? Pulang, juallah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Kaget. Anak muda ini dengan perasaan sedih, berat dia untuk melepas semuanya itu. Dia putar badan dan dia kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Dia ketemu dengan harta yang sesungguhnya. Tapi dia tolak, dia berbalik. Kenapa? Karena dia terlalu berat untuk kemudian mencintai hartanya. Alkitab tidak akan pernah salah. Di mana hartamu berada, maka disitulah apa? Hatimu berada. Hari ini di manakah harta kita? Maka kita tahu disitulah hati kita. Tuhan mengajar kita untuk kemudian punya kekayaan. Tetapi kekayaan itu dipakai untuk memuliakan akan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Tetapi kekuasaan itu anugerah yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pada hari Rabu yang akan datang, ada begitu banyak daerah-daerah di Indonesia ini memilih calon pemimpin. Ada bupati, ada gubernur, dan lain sebagainya. Kalau di Medan, ada orang-orang yang seperti ini mau calon itu datang ke gereja. Ya, ketemu dengan saya dan kemudian ngomong maksud kedatangannya. Saya tanya, apa maksudnya? Maksudnya Pak, supaya saya didoakan. Supaya kemudian saya bisa menang. Supaya saya bisa mendapatkan dukungan dari Bapak. Saya tanya, kira-kira pada waktu nanti Bapak atau Ibu jadi, apa yang mau dibuat? Apa yang kemudian dilakukan untuk masyarakat dan apa yang kemudian dilakukan untuk kota? Wah, banyak jawabannya, saudara. Nanti saya akan buat begini, buat begini, buat begini, buat begini, dan macam-macam yang lain. Saya cuma ngomong begini, gini. Ada ayat yang mengajar kepada kita. Ayat itu berkata, kalau Anda baca dalam Matius 25, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36.
Tuhan tuh cuma ngomong begini, pada waktu aku lapar, apakah kamu memberikan makan? Pada waktu aku telanjang, apakah kamu memberikan aku pakaian? Pada waktu aku haus, apakah kamu memberikan aku minum? Pada waktu aku ada di dalam penjara, apakah kamu pergi untuk kemudian mengunjungi aku? Dan pada waktu aku sakit, apakah kamu datang? Dan kemudian melihat aku dalam keadaan sakit. Loh, itu isi hati daripada Tuhan. Cuman itu aja. Saya ngomong, kalau kamu mau menyusun program, susunlah dari isi hati Tuhan. Seorang pemimpin, seorang yang diberkati dengan kekuasaan, seorang yang diberkati dengan kekayaan, harus menyeimbangkan. Katakan amin. Kita tidak hanya menumpuk apa yang ada pada kita, tetapi hati Tuhan itu ada pada orang-orang yang seperti ini. Sehingga kami pada waktu merayakan Natal di Medan, saya lihat panitia datang, Pak, ini budget daripada Natalnya. Dan kita akan buat ibadah seperti ini. Saya ngomong, loh, ini enggak ada pelayanan kepada orang yang memerlukan. Enggak ada. Rubah. Jadi rubah semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam ibadah, itu juga harus kemudian memberkati orang-orang yang lemah. Memberkati orang-orang yang kemudian berkekurangan. Sekarang susun. Ya, puji Tuhan. Begitu disusun, ada yang kirim beras masuk 10 ton. Kemudian ada yang kirim minyak goreng masuk. Dan kemudian kirim yang lain, ayo semuanya terlibat masuk. Tujuannya adalah dalam ibadah kita menyeimbangkan juga dengan melayani orang-orang yang menderita dan orang-orang yang susah. Katakan amin. Karena inilah kehidupan untuk kita pada masa yang akan datang. Memberkati orang miskin, memberkati orang susah, melayani kesehatan kepada orang lain. Itu membawa dampak bukan hanya di bumi ini saja, tetapi membawa dampak sampai kita kemudian ada di takhta pengadilan Kristus. Karena Tuhan akan memisahkan mana kambing dan mana domba. Dan apa yang kemudian dipisahkan hanya dari perbuatannya. Waktu orang lapar, bagaimana kita? Waktu orang haus, bagaimana kita? Saya diberi tugas untuk membuka klinik. Lah puji Tuhan, Pak Yani. Sekarang udah ada 10 klinik yang berdiri di Tapanuli, di Kalimantan Tengah, di Papua, Jayapura, di NTT, dan daerah-daerah yang tertinggal. Tahun yang akan datang 10 klinik lagi. Tahun berikutnya 10 klinik lagi. Dan begitu klinik-klinik berdiri, ditambahi lagi tugasnya. Bukan cuma klinik. Buat gembala-gembala, masyarakat sejahtera. Waduh, tambah bingung lagi saudara. Gimana caranya ini? Mulai lihat pertanian, lihat perikanan, peternakan, dan sebagainya. Tapi saya melihat, kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu artinya tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Gereja yang ada di Jakarta, ditempatkan Tuhan di Jakarta untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk Jakarta, tetapi untuk semua daerah di Indonesia, bahkan untuk dunia. Jakarta udah kaya, Jakarta udah hebat semuanya. Tapi gereja-gereja yang dipanggil di Jakarta harus memperhatikan daerah-daerah sekeliling. Dan kita berdoa, kiranya kekayaan, kekuasaan yang merupakan anugerah Tuhan, kita lakukan dengan cara yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipanggil
Semua hanya anugerah diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan memberikan pesan kepada kita. Berkat anugerah yang diberikan kepada kita untuk kita kaya dan memiliki segala sesuatunya. Bukan tujuan dari kehidupan kita. Tujuan hidup kita mengumpulkan harta yang sesungguhnya yang berada di surga. Amin. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita, bantuan kita. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kepedulian dari setiap hidup kita. Kalau gereja ini ada, dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya gereja ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang menderita dan susah. Kami di Medan juga melakukan hal itu. Kami dipanggil untuk menjadi berkat. Gerejanya besar. Tapi kalau gereja besar tidak berdampak, gak ada artinya. Bener gak ada artinya. Bukan gedenya gereja yang hebat. Bukan kecilnya gereja yang orang berkata, oh itu gereja kecil. Tidak. Tetapi isi yang ada di dalamnya. Kalau kita kemudian mampu menjadi gereja yang berdampak. Mampu menjadi gereja yang memberkati hidup orang lain. Itulah panggilan kita. Amin. Bukan gedenya, bukan hebatnya. Enggak. Kita gede secara yang ada di Medan. Pak Yani tahu. Tapi kita tahu ada banyak kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Yaitu untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang menderita. Setiap pagi di Medan kita itu memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Setiap pagi nasi bungkus. Dan saya ditanya, Pak, kita udah memberikan makan sudah cukup lama. Apakah bisa berhenti? Tidak. Lanjutkan terus. Kasih makan terus setiap pagi. Sampai kapan kita berhenti? Saya bilang, sampai negara bisa memberikan makanan kepada mereka. Kalau negara sudah punya program untuk kemudian memberikan makanan kepada masyarakat, berhentilah dan kemudian rubah bantuan apa yang mesti diberikan. Kita mesti punya nilai dalam hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua karena anugerahnya. Firman Tuhan yang luar biasa. Saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Saya undang kita untuk satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa melihat sebagaimana Engkau melihat kehidupan kami. Kami gak pernah kekurangan segala sesuatu.
Bantu kami Tuhan untuk memaksimalkan potensi kehidupan kami. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Kuduskan, layakkan, sucikan Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Thank you for your grace, thank you for your Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Jemaat GBI Gracia yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda untuk menyampaikan serangkaian informasi seputar kegiatan gereja kita. Tema gereja kita di sepanjang bulan Desember adalah The Sons of God. Ibadah pada Minggu 8 Desember akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 10 dan pukul 13, dan di setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah kids. Ibadah Gracia Woman Service pada Kamis 5 Desember pukul 10.30 akan dilayani oleh Pastor Elia Makarau. Saudara, sudahkah Anda bergabung dengan GFC? Karena komunitas rohani bukan hanya penting, namun wajib untuk kita miliki, karena hanya dengan komunitas rohani kita dapat bertumbuh secara maksimal sesuai dengan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Ayo bergabung dengan GFC. Saudara dapatkan update seputar kegiatan gereja kita dengan follow Instagram @gbi.gracia dan subscribe YouTube channel @gbi_gracia Blueprint untuk mendapatkan khotbah ibadah setiap minggunya. Demikianlah Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk berkat rohani pagi hari ini yang kami terima. Kami menyadari semua apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan kami pintar, tapi adalah anugerah. Biarlah apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu, Pak Edi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati kesehatannya, pelayanannya, semua apa yang dikerjakan Pak Edi yang sudah Tuhan percayakan lebih lagi Tuhan untuk memimpin sebagai gembala di GBI Medan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun berada Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau secara pribadi melalui pelayanannya. Berkati Ibu Inta Tuhan sebagai pendamping, sebagai pendoa Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya juga, keluarga rumah tangga, bahkan anak cucu mantunya semua Tuhan berkati. Tuhan pakai keluarga ini menjadi alat perpanjangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu Pak Yani dan Bu Nancy yang sudah menjadi gembala bagi kami, menjadi mentor bagi kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, urapan spesial turun atas kedua hamba-Mu ini Tuhan. Yang melayani Engkau dengan setia, dengan mengasihi Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan Kau pakai kedua hamba-Mu ini menjadi alat perpanjangan-Mu juga Tuhan. Di mana hamba-Mu berada Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang dalam dan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Berkati kesehatan Bu Nancy juga Tuhan sebagai pendamping, sebagai pendoa yang mendukung pelayanan Pak Yani dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa, kami juga berdoa untuk anak mantu cucunya semua Tuhan Kau berkati. Dan anak cucu mantunya Tuhan pun mereka sudah melayani Engkau. Engkau memakai anak-anak ini lebih lagi di dalam pelayanan. Kami membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang setia. Tuhan Kau pakai jemaat-jemaat ini ketika keluar dari tempat ini juga menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi orang. Berkati kesehatan, berkati segala
pekerjaan pelayanan mereka juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh tim pelayanan di GBI Gracia. Semua hamba-hambamu Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi Engkau sudah memperlengkapi mereka dengan anugerah dan kasih karunia. Maka biar mereka juga kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar mereka melayani mempunyai motivasi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa mereka melayani Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang baru kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau memimpin presiden yang baru di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, apapun program-program yang mereka rencanakan Tuhan, biar mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan. Sehingga negara ini boleh mengalami kemajuan Tuhan. Kami juga tetap memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia tetap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk kita semua dan untuk gereja di tempat ini. Ya, kita doakan aja biar gereja ini juga akan menjadi berkat buat orang sekeliling dan untuk bangsa-bangsa lain. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan teristimewa kami semua boleh diberkati oleh firman yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Prayitno. Terima kasih Bapak untuk berkat yang sudah kami terima ini. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari jemaatnya dikasih Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.